Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pada hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menerima berkat Tuhan, menerima kasih anugerah yang luar biasa pada siang hari ini. Tetapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama, satukan hati kita. Kita percaya di dalam kesatuan hati Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji menyembah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Sehingga setiap pujian penyembahan kami tidak kembali dengan sia-sia, tetapi kami yakin dan percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami yang memuji menyembah nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Mari kita tinggikan nama Tuhan, mari kita sembah Tuhan, katakan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terterima kasih. Sembah Dia, oh, kami sembah, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ya la 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 ba 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 sha la 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 ba la ba la ba la ba. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, salib-Mu kemenanganku, bilur-Mu kemenanganku. Salib-Mu ya Tuhan, kemenanganku. Bilur-Mu
kesembuhanku, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan, kami mau sujud, kami mau berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ditinggikan di atas setiap pujian. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang mengikuti ibadah menara doa online pada siang hari ini, kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, bersatu memuji menyembah nama Tuhan, maka roh Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami semua. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan, menambah lagi perbendaharaan harta surgawi kami pada siang hari ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memuji, menyembah Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi bagi setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pujian, kemuliaan, persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena hanya inilah Tuhan yang dapat kami lakukan, yaitu memuji, menyembah nama-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pemirsa menara doa online hidupnya boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani mengalir pada siang hari ini dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa doa-doa kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia karena Tuhan mendengar setiap doa, seruan dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu.
Terima kasih kami masih boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang menerangkan firman ini dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Dan urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanyalah berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online. Tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Menara Doa Online pada siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Lupakan Tuhan. Mari kita buka ayat pembacaan kita hari ini di dalam Yesaya pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7, 8, 9, 10, dan 11. Yesaya pasal 17 ayat 7, 8, 9, 10, dan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua dan kita dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Ia tidak akan lagi memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan lagi melihat kepada yang dikerjakan jari tangannya, kepada tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi, seperti dahulu kota-kota orang Hewi dan orang Amori ditinggalkan karena orang Israel. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat kebun yang indah dan menanaminya dengan cangkokan asing, sekalipun engkau memagarinya dengan seksama, pada hari engkau menanaminya dan keesokan harinya sudah dapat membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesusahan, ketika penderitaanmu tak terpulihkan. Amin. Ayat yang barusan kita baca tadi saya ambil dari Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Jadi mungkin ketika Anda mendengar kok beda dengan Alkitab yang saya miliki, maka itu bukan kesalahan di dalam Alkitab saudara-saudara, tetapi saya memakai Alkitab terbitan yang terbaru. Dan mengapa Alkitab ini saya pakai? Karena saya senang saudara-saudara, ada Alkitab dengan bahasa yang lebih cocok untuk zaman sekarang ini. Tetapi isinya, intinya tetap sama saja. Hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Tuhan tidak suka diduakan oleh umatnya. Dalam hal ini kita dapat melihat orang Damsyik dan Efraim, di mana orang Damsyik dan Efraim melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Apa dosanya? Mereka membuat patung-patung berhala. Di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dijelaskan, mereka membuat dengan tangannya dan jari tangannya, yaitu tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Nah, Tuhan sangat membenci sekali
perbuatan yang tidak setia. Ketika umat Tuhan punya berhala di dalam hidupnya, Tuhan maka akan melakukan sesuatu untuk menyadarkan umat Tuhan sehingga mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel? Kepada orang Efraim dan Damsyik. Firman Tuhan mencatat Tuhan memberikan penghukuman-penghukuman. Apa saja penghukumannya? Kalau kita dapat lihat di ayat yang ke-9, dikatakan bahwa kota-kotamu akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi. Lalu ayat yang ke-10, sebab itu sekalipun engkau membuat kebun yang indah dan menanaminya dengan cangkokan asing, sekalipun engkau memagarinya dengan seksama pada hari engkau menanaminya, dan keesokan harinya sudah dapat membuat berbunga, namun panen akan segera lenyap. Dan hukuman yang ketiga, penderitaan yang tak terpulihkan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak akan berbuat yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Ketika Tuhan tahu umat Tuhan itu melakukan dosa penyembahan berhala, Tuhan pasti akan memberikan hukuman-hukuman sehingga umat Tuhan bisa bertobat dan kembali hanya menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siang hari ini saya mau katakan, hati-hati dengan hidup Anda. Jangan sampai Anda melupakan Tuhan di dalam hidup saudara-saudara, karena ada berhala-berhala yang engkau pegang di dalam hidupmu. Mungkin bagi kita orang Kristen, berhala bukan berbicara soal patung-patung, bukan berbicara soal pedupaan-pedupaan. Tetapi orang Kristen biasanya punya berhala, yaitu apa? Sifat-sifat kedagingan. Ini berhala yang paling berbahaya. Karena apa? Di dalam sifat-sifat kedagingan itu kita punya keserakahan, ketamakan, amarah, kebencian, iri, ya, kesombongan, kecongkakan, dan macam-macam. Dan ini juga akan membuat kita apa? Akhirnya nanti melupakan Tuhan. Nah, kalau kita melupakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberikan hukumannya kepada kita. Tetapi kita tahu Tuhan menghukum bukan karena Tuhan benci kepada kita, tetapi justru hukuman Tuhan itu karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu kalau kita masih ada berhala-berhala di dalam hidup kita, entah uang kita, entah gadget kita, entah kepahitan kita yang kita simpan bertahun-tahun di dalam hati, entah mungkin kesombongan kita, kebanggaan kita akan status jabatan kita, kekayaan kita. Mari saya mau katakan hari ini, dengarkan baik-baik firman Tuhan, segera tinggalkan, segera jauhi sebelum Tuhan memberikan Anda teguran. Kalau kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, itu bukti Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan tidak ingin kita dihukum dulu baru bertobat. Tuhan ingin kita diperingati saja lalu segera bertobat. Jadi Tuhan sangat baik kepada kita. Ya, sebelum Tuhan menghukum, pasti Tuhan kasih peringatan dulu. Nah, melalui firman Tuhan pada siang hari ini, peringatan untuk setiap kita. Sehingga kalau kita bertobat, penghukuman Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Tetapi kalau kita masih mau mengeraskan hati, kita masih pegang sifat-sifat kedagingan kita masih mau hidup tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki firman, ya tinggal tunggu waktunya saja penghukuman Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara-saudara. Tapi saya berdoa siang hari ini, Anda tidak perlu dihukum untuk bisa bertobat, tetapi Anda dengar firman, dengar peringatan, baru Anda bertobat. Itu doa saya. Karena penghukuman Tuhan sejatinya itu sangat mengerikan. Bahkan tadi dikatakan penderitaannya tak terpulihkan.
Nah ini kalau kita sudah benar-benar parah dalam dosa kita kepada Tuhan, maka kita nggak akan dipulihkan keadaan kita oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau bertobat, maka Tuhan dapat memulihkan keadaan kita. Untuk itu saudara-saudara, hari ini ambil komitmen. Jangan lupakan Tuhan. Jangan terlalu ada berpikir bahwa oh Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengampun. Nanti saya datang minta ampun diampuni lagi. Kalau Anda sekali, 2 kali, 3 kali Anda datang minta ampun diampuni, itu betul, tidak salah. Tetapi jangan sampai Anda mempermainkan pengampunan Tuhan. Kalau kita mempermainkan pengampunan Tuhan, artinya kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Artinya kita hanya main-main di dalam pertobatan kita. Untuk itu, ayo saudara-saudara, hari ini ambil komitmen. Jangan lagi genggam berhala-berhala yang ada di dalam hidupmu. Bahkan orang-orang Kristen yang masih menyembah patung-patung, buang patungnya. Yang masih datang ke tempat-tempat keramat, ayo jangan lagi datang ke tempat-tempat keramat. Datang saja ke gereja AGCC. Di gereja ada berkat Tuhan. Di gereja ada pemulihan dari Tuhan. Mujizat Tuhan. Dan itu semua Tuhan siapkan untuk setiap kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua dan membuat kita bertumbuh sehingga hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah menara doa kita siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa firman, kemudian doa Bapa kami, dan terakhir kita akan naikkan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu, kami yakin dan percaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap pemirsa menara doa online siang hari ini. Kami belajar dari kesalahan Efraim dan Damsyik, di mana mereka melupakan Tuhan sehingga mereka harus mengalami hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu. Kami tidak perlu mengalami penghukuman Tuhan. Kami tidak perlu mengalami hal-hal yang tidak baik dulu baru kami bertobat. Tetapi saat ini Tuhan kami mau bertobat supaya Tuhan tidak memberikan hukuman. Karena kami tahu Tuhan, dihukum itu tidak enak, mendapat penderitaan, mendapat kesulitan, kesusahan yang tak habis-habisnya, yang tak terselesaikan bahkan. Tuhan, kami minta ampun. Kalau seringkali kami bertobat hanya dengan kepura-puraan, kami minta ampun. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh, memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, menggenapi janji Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah menara doa kami siang hari ini, memberkati setiap pemirsa yang sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung, Tuhan akan terus angkat hidup mereka menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah menara doa kami siang hari ini. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat 12 tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita telah mengakhiri ibadah menara doa kita siang hari ini. Bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati kita semua, bye-bye.